Emang bener ya, di dunia modern saat ini nih, apalagi di tingkat atas, santet menyantet di dunia pejabat kayak gitu masih ada atau kok emang masih kuat? Mulai dari sakit bisa sampai nggak bisa menjalankan tugas dengan baik, pikirannya kacau, Pak. Apalagi kalau menyerang keluarga, kacau dong pikirannya. Kemarin ada hakim rumahnya terbakar di Medan itu yang ternyata karmamu sendiri. Dulu kamu naik jadi orang kaya ini, kaya banget orangnya. Kamu jadi orang sekaya ini, itu pasti ada santet. Tujuannya kan ngilangin nyawa sasarannya, ya kan? Turutin aja ilmu-ilmu sufistik. Terus sebenarnya ada yang namanya mati sak jeruning urip, alias mati di dalam hidup. Itu belajar mati pada saat kehidupan. Seperti itu memang ada. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Terima kasih buat kalian para subscriber Kisah Dunia Lain yang selalu nonton video kita dan meninggalkan komentar-komentar yang sangat bermanfaat. Aku seneng banget lah komen-komennya, cerdas-cerdas banget. Habis ini kita bakalan bacain komen-komen ya di video setelah ini. Dan juga ternyata terima kasih buat Kiai Arif di Pondok Pesantren Gondosuli. Terima kasih buat nasihat-nasihatnya. Terima kasih. Terus kalau kalian pengen tahu hal-hal yang kontroversial, yang nggak bakalan aku umbar di publik ya, kalian langsung aja join di membership Kisah Dunia Lain. Karena cuman di situ kita bakal obrolin hal-hal yang sangat super duper sensitif. Itu, waduh, kayaknya bahaya kalau diomongin tempat umumnya. Sekarang kita mau ngobrolin tentang satu fenomena yang cukup kontroversial juga di masyarakat. Pernah ngalamin disantet? Amit-amit lah ya, amit-amit coy ya, jangan pernah ngalamin disantet. Tapi kali ini, kenapa fenomena ini aku bilang menarik setelah kita kemarin bahas artis-artis yang ditengarai terkena santet. Ternyata kali ini yang ditengarai terkena santet itu Pak Koboy. Betul. Pak Koboy itu ya Menteri Keuangan kita yang baru itu loh, Pak Purbaya. Itu dirumorkan disantet. Gimana sih sebenarnya apa yang terjadi, dan kemudian seperti apa santet bekerja. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Oke, belakangan ini tuh hampir tiap hari rame beritanya Pak Purbaya nih. Seperti ramalan Anda beberapa waktu lalu, kan Pak Purbaya ini lagi jadi rising star. Tapi ada berita yang minor nih, katanya Pak Purbaya ini disantet. Iya ya. Ya, itu menarik banget buat kita bahas. Karena yang aku penasaran, emang bener ya di dunia modern saat ini nih, apalagi di tingkat atas, santet menyantet di dunia pejabat kayak gitu masih ada atau kok emang masih kuat? Oke. Jadi ini bukan lagi rumor, karena kemarin yang ngeluarin statement itu anaknya ya. Aku juga kaget, wih, kok ternyata seperti ini. Karena memang aku prediksi kalau Pak Purbaya itu memang bakalan jadi rising star. Cuman sekarang lagi ada rumor di yang terbaru ini ya. Ditengarai taringnya Pak Purbaya mulai dicabutin dikit-dikit. Gara-gara berita Wus itu loh. Aku nggak tahu sih kalau Pak Prabowo mau nekel Wus itu pakai uang pribadi, Pak Prabowo mulia. Tapi kalau sampai nanti pakai duit pajak, rakyat, ya tolong diperhitungkan. Kalau aku sendiri aku nggak rela duit pajakku dipakai bangun Wus, mending dipakai bayar gaji guru-guru aja lah. Gaji-gaji tentara, gaji-gaji polisi, itu aku lebih rela daripada dipakai untuk Wus. Oke, langsung aja. Pertanyaannya, apakah di dunia modern itu masih ada santet? Masih. Dan gini nih teman-teman, mungkin kalian nggak tahu apa yang terjadi di dunia-dunia seperti itu, apalagi di kalangan-kalangan atas. Kita ya, termasuk aku, kita cuma menikmati panggung depan. Panggung belakang ini lebih sadis sebenarnya. Lebih sadis dalam arti segala macam. Deal-deal yang terjadi di belakang, kemudian hal-hal yang terjadi di belakang, apalagi secara supranaturalnya. Ini, waduh, sangat nggak kebaca sebenarnya dari kalangan masyarakat umum. Dan bahkan kalau kalian main ke tempat-tempat yang
pemerintahan ya, tempat-tempat pemerintahan, ke ruangan-ruangan beberapa orang yang aku pernah main, baunya dupa kok. Bukan parfum, memang ada baunya dupa. Dan memang beberapa orang-orang itu nggak usah pejabat lah ya, nggak usah pejabat. Ini pegawai-pegawai yang ya masih eselon-eselon low lah ya. Itu semuanya punya, aku perhalus lah bahasaku, itu punya yang namanya guru spiritual. Nah, seperti itu kan. Anda gurunya siapa nih? Aku enggak ada sih, aku enggak terafiliasi pejabat manapun, apalah aku rakyat jelata, teman-teman. Nah, jadi hal tersebut, entah untuk mendapatkan petunjuk atau untuk menahan serangan. Serangan itu enggak hanya serangan santet ya, ada juga serangan hal-hal minor. Jangan sampai salah langkah atau keselip lidah, karena itu sangat bisa terjadi. Kalau santet sendiri, wey, ngeri teman-teman. Kemarin itu kalau kalian ingat beberapa tahun ke belakang ada kasus komandan nembak anak buahnya. Komandan nembak anak buahnya, salah satu pengacaranya namanya Pak Kamarudin Simanjuntak yang terlibat di situ. Itu meja sampai terbang sendiri di kantornya beliau itu. Ya memang fenomenanya seperti itu, kuat-kuat kok. Aktor-aktor belakang itu juga nggak main-main teman-teman, seperti itu. Ini memang terjadi, tapi nggak terjadi di banyak kalangan. Kalau di kalangan masyarakat yang umumnya, ini masih 50-50 nih, antara santet beneran atau ya bukan santet lah. Makanya jangan terlalu meributkan yang namanya santet. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, kalau yang dialami Pak Purbaya sendiri, menurut pandangan supranatural, berarti benar nih, karena kan emang udah ada pengakuan sendiri dari anaknya nih. Tapi menurut Anda sendiri kayak gimana? Jadi gini, santet itu tingkatnya apa nih? Nggak ada, itu kan orang-orang yang menggolongkan. Jadi gini loh, kalau kriteria santet yang terkuat yang seperti apa, terus habis itu ini golongan A, tingkat 1, level 2, level 3, nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Semua ilmu itu bukan tergantung pada ilmunya, tapi tergantung pada pelakunya. Tergantung kepada orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Sematang apa ilmu itu bekerja di orang itu. Contoh lah, kalau apa namanya, yang kemarin jadi film, yang cerita bohong jadi film itu loh, santet apa, 7 lautan apa namanya? Yang mana ya? Segoro Pitu, santet Segoro Pitu. Iya. Nah, itu kan ada itu seperti itu. Aku nggak pernah tuh dengar namanya santet Segoro Pitu. Coba kasih aku pelajaran kalau ada santet Segoro Pitu. Terus habis itu, aku bisa jawab yang dialami Pak Purbaya ini ya. Aku lebih suka sebutnya sebagai serangan supranatural. Serangan supranatural, which is nggak harus santet semuanya, itu nggak harus santet. Apalagi kalau ke pejabat-pejabat tertentu ya, bentuk teror yang dilakukan seperti ngelempar bangkai hewan dan lain sebagainya, itu nggak bakalan kejadian. Karena memang biasanya kan kelihatan di CCTV atau kelihatan sama ADC lagi. ADC itu ini loh, ajudan teman-teman, ya sama mereka itu pasti kelihatan. Nah, tapi serangan secara batiniah, secara supranaturalnya itu, jangan salah teman-teman, nggak sembarangan ada di posisi itu, nggak sembarangan. Jadi memang terkena. Apakah diserang? Apakah diserang? Apakah terkena? Belum tentu. Seperti itu. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya santet yang dikirim itu santet lah. Itu santet ya. Anggaplah santet ya. Santet udah gitu aja. Santet itu seberpengaruh apa ke pejabat-pejabat itu? Mulai dari sakit bisa sampai nggak bisa menjalankan tugas dengan baik, pikirannya kacau Pak, apalagi kalau menyerang keluarga, kacau dong pikirannya. Kemarin ada hakim rumahnya terbakar di Medan itu, yang itu perlu diwaspadai juga. Itu kan juga kalau diteror seperti itu kan ngeri ya. Siapa tahu kalau seumpamanya di rumahnya seorang pejabat seperti Pak Purbaya ini, istrinya ataupun anaknya tiba-tiba melihat sosok yang menyeramkan yang nggak pernah mereka temui sebelumnya, itu kan juga udah bentuknya apa ya, bentuk-bentuk teror gangguan lah ya kalau aku bilang. Nah, makanya hal-hal seperti ini sebenarnya sangat umum sekali terjadi di kalangan-kalangan itu, teman-teman. Tapi ya memang semuanya nggak kosongan kok, semuanya pasti punya yang namanya apa ya tadi aku bilang guru spiritual lah, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi seberpengaruh apa, ya kan? Ini nih yang sering iseng ya aku lihat di berbagai dialog ataupun diskusi televisi dan lain sebagainya.
banyak orang yang nggak sadar, tahu-tahu diisengin dari belakang, tek tek tek, keselio lidah di apa namanya di publik. Oh, itu ada permainan juga ya ternyata. Ada mainannya, Oke. ada mainannya beberapa orang yang benar-benar dalam tanda kutip dikerjai. Mereka pun nggak merasa kok teman-teman. Mereka yang dikerjai itu nggak merasa. Aku juga cuman lihat itu kalau secara apa ya? Kalau secara enggak, istilahku nanti terlalu memuakkan, mata batin. Dilihat secara mata batin itu ya. Itu nanti kayak ada energi yang masuk gitu loh. Ada energi yang masuk ke apa namanya? Salah satu orang nanti ke selio lidah seperti itu. Dulu pas waktu aku enggak ngecek sih, bukan ngecek. Aku nonton salah satu debat pilkada. Debat pilkada, wih rame banget. Aku seneng aku lihatnya seperti itu. Debat pilpres seperti apa? Tanda tanya. Aku nggak mau penasaran jawab. deh. Aku nggak mau jawab aku. Nah, berarti kan ini kemarin kita sempat bahas artis, terus pejabat. Nah, di masyarakat luas nih, di zaman modern ini berarti masih banyak ya. Yang aku penasaran indikasinya tuh mereka apa gitu. Iya, banyak kan orang yang nge-DM, nge-WhatsApp. Terus habis itu tanya-tanya, ini aku kena santet karena ceritanya, udah drama lah pokoknya ceritanya panjang lebar. Seperti itu. Which is, aku bisa bilang 85% lebih ya. Aku simpulkan itu bukan santet sih. Aku simpulkan itu bukan santet. Kalau santet beneran, bahaya. Bahaya teman-teman, bahaya, benar-benar bahaya. Gini, santet itu tujuannya untuk merenggut nyawa korbannya. Untuk ngambil nyawa korbannya. Sebenarnya seperti itu. Iya, ya, itu bahaya. Memang benar-benar apa namanya top of the top orang yang mau ngejahatin. Ini udah bukan permainan secara jantan lagi, udah main belakang. Seperti itu. Nah, kalau di masyarakat ini biasanya yang sering terjadi ya, itu karena sama-sama nggak enakan. Aku punya sedikit aja. Izinkan aku 2 menit buat bercerita. Ada seorang pengusaha yang pernah ngeluh ke seorang dukun, teman-teman. Dan seorang pengusaha lumayan lah, ngeluh ke seorang dukun, cerita, Mas, ini kenapa ya? Kok apa namanya usahaku seperti ini sekarang, terus orang-orang deketku ini kayaknya main aneh-aneh, saudaraku sendiri main aneh-aneh, terus habis itu aku jadi ngerasa sakit segala macem, apa iya aku ini disantet gitu kan. Jawaban dukun tersebut gampang, sepele. Begini loh Pak, setelah aku cek, aku teliti bener-bener indikasinya nggak ada. Ternyata karmamu sendiri. Dulu kamu naik jadi orang kaya ini, kaya banget orangnya. Kamu jadi orang sekaya ini, itu pasti ada yang kamu injek keterlaluan. Udah, buat naik nginjeknya keterlaluan. Aku bilang seperti itu. Bukan aku, dukun itu bilang seperti itu. Ya, jadi gitulah. Kalau ditanyakan indikasi santet seperti apa, bukan hanya hawa yang nggak enak di rumah, hawa yang nggak enak di badan. Sekarang aja aku yakin pasti banyak teman-teman yang badannya lagi nggak enak karena perubahan musim kan. Yang paling gampang itu indikasinya dari ini teman-teman, dari hewan peliharaan. Cobalah kalian piara ikan, terus habis itu ayam, terus habis itu burung, ya betul, kucing atau anjing seperti itu. Biasanya yang paling sensitif kalau serangan-serangan seperti itu ikan. Ikan bisa nggak kenapa-kenapa, tahu-tahu ngambang semua. Ikannya seperti itu. Kalau burung itu, apalagi buat burung-burung tertentu ya, seperti jalak Bali, tapi itu sekarang kayaknya ini deh, dilindungi deh. Itu jalak Bali itu sangat bonding sekali sama pemiliknya secara spiritual, seperti itu. Jadi memang kalau perkutut ada yang buat nolak, tapi kalau buat indikator enggak deh kayaknya perkutut. Perkutut beda lagi. Nanti kawan-kawan kita bahas kalau tertarik bahas perkutut di tempatnya perkutut langsung. Serius. Nanti aku tinggal ngajak si Bapak Panji itu. Nah terus lanjut lagi di konten sebelah sama Bang Robi juga sempat dibahas tentang menangkal santet. Nah ini mumpung kita lagi bahas di channel sendiri gitu kan, kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Sekarang aku nggak mau bahas tentang menangkal santet doang. Tapi kalau kalian sudah kena santet, bagaimana cara sembuh dari santet itu? Wih, ini ilmu. Iya, ilmu ini. Tumben, biasanya di membership. Ya aku nggak mungkin kasih semuanya lah. Pasti nanti aku jelasin fullnya di member.
Jadi gini, cara untuk menangkal santet doang ya. Cara untuk menangkal santet dulu. Aku bagikan buat kalian. Pernah tahu tebu wulung? Tebu ireng? Tebu yang agak tebel hitam itu. Dijadikan nama pesantren di Jombang, Jawa Timur. Punyanya Gus Dur itu dulu. Punyanya keluarganya Gus Dur. Astagfirullahaladzim, salah Mbak Hasim, maaf. Nah, kemudian tebu ireng itu bisa menangkal serangan-serangan secara supranatural, seperti itu. Kemudian ada lagi serangan-serangan secara supranatural yang dalam artian khusus maupun dalam artian umum bisa menangkal pagebluk segala macam. Itu rumput alang-alang itu loh. Iya, itu kan biasanya ditebasin kan? Ya, biasanya ditebas-tebasin, rumput ilalang, rumput alang-alang itu. Tapi ya, buat para warga-warga Merapi yang ada di Kaliurang sekitarnya, ini kalau tahu sejarahnya Mataram zaman dulu, sejarahnya sejarahnya Mataram pada waktu itu kalau Merapi murup duwe gawe, punya duwe gawe nggak bisa dibahasa Indonesia kan? Ada hajat. Oh, okay. Terus habis itu mereka mulai disuruh menanam alang-alang. Itu untuk menghalangi sesuatu yang negatif. Bahkan ada satu cerita, tapi aku lupa cerita ininya ya. Ki Ageng Mangir yang keberapa? Karena Ki Ageng Mangir ada beberapa. Yaitu memakai alang-alang untuk sesuatu tertentu, untuk suatu perlindungannya pada waktu saat mau menghadap Panembahan Senopati Ngalogo. Itu ada juga Desa Mangir disuruh nanam alang-alang seperti itu. Nah, kemudian cara untuk sembuh dari santet yang bakalan aku kupas tuntas di membership Kisah Dunia Lain. Kalau nggak di membership, nggak dulu. Nanti ini sekali lagi ini tanggung jawab tentang ilmu. Nanti ada aja orang yang pokoknya aku nggak suka lah kalau ilmu nggak ditanggapi dengan serius. Jadi gini aja, santet tujuannya kan ngilangin nyawa sasarannya, ya kan? Turutin aja. Mau apa? Mati kan? Nah, kebetulan di dalam kehidupan ini, entah itu dalam ilmu-ilmu seperti ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu tarikat, ilmu-ilmu sufistik, itu sebenarnya ada yang namanya mati sakjeroning urip, alias mati di dalam hidup. Itu belajar mati pada saat kehidupan, seperti itu memang ada. Nah, kalau tujuannya memang itu, ya udah lakuin aja. Insya Allah orang-orang yang udah tahu maknanya mati sakjeroning urip, sudah pernah mengalami sensasinya ya, sensasi habis, aku nggak bilang putus nafas apa ya, sensasi itulah, susah dijelaskan secara verbal itu. Itu nanti bakalan nggak kena kok kalau yang gitu-gituan itu, bakalan mental dengan sendirinya seperti itu. Bahkan itu mekanisme tubuh manusia. Ini pernah ada penelitian dari dunia barat ya. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, komen di bawah. Kalau pas lagi ngantuk, sakit terus habis itu kita tidur, demam kita tidur gitu. Terus mimpi jalan ke atas tangga, terus tahu-tahu jatuh, kejeglong, nggak ada bahasa Indonesianya. Terperosok, nggak enak banget, kejeglong, udah kejeblos, ya, terperosok gitu. Itu kalau di penelitian barat, itu kita hampir berhenti jantung kita. Kita hampir lewat itu, katanya seperti itu. Nah, berarti tubuh kita itu ada sistem mekanisme perlindungannya, namanya physical self defense. Itu ada tradisinya dalam tenaga dalam, tapi ya udahlah ya. Itu nanti kalau mau belajar, coba komen yang banyak. Kita belajar di umum apa belajar di membership, gitu aja sih. Itu cara menangkal dan cara sembuh dari santet. Bagus banget. Bagus banget, bisa diterapin. Biasanya tuh alang-alang ditebas, sekarang kita tanemin. Kita tanemin biar ini. Selain ngalangin debu, penyakit dan lain sebagainya, itu juga ngalangin seperti itu kok. Serius benar. Nah, ini kan Pak Purbaya nih termasuk pejabat yang lagi hype lah sekarang. Kira-kira ada nggak sih pejabat-pejabat lain yang ya bisa dibilang rawan untuk disantet, atau udah kelihatan ya dapat serangan-serangan kayak gitu? Yang paling rawan RI 1, presiden itu rawan diserang gitu. Apalagi bisa aku bilang sekarang kan masih gimana ya, kondisinya masih gonjang-ganjing, masih belum lerem menep bener-bener.
Banyak ya yang aku tahu seperti itu. Makanya di panggung belakang ini sedang konsolidasinya sedang aktif banget kok. Karena kalau memang masih main-main seperti ini dan kemudian nggak bisa dikendalikan dengan baik, coba bayangin kita berandai-andai ya teman-teman. Amit-amit nih, jangan sampai kejadian nih. Orang seperti Pak Purbaya contohnya, tahu-tahu kena. Terus habis itu berimbas pada dia, berimbas pada kinerjanya, amit-amit berimbas kepada kehidupannya. Kacau lagi kan urusannya. Aduh. Apalagi kalau terjadi pada presiden. Aduh, ngeri. Kalau itu terjadi pada presiden, konstitusi kita yang sekarang, penggantinya adalah wakil presiden. Langsung auto naik. Terus gimana dong? Gimana teman-teman? Gimana dong? Ya udahlah, kita doakan supaya semuanya baik-baik aja. Jangan sampai ada serangan-serangan yang berbahaya. Ya aku yakin serangan-serangan iseng itu banyak, nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya amit-amit ya kalau terjadi itu, kira-kira ada nggak sih buat antisipasinya atau apa yang harus beliau lakuin? Dan prediksinya kira-kira ke depannya gimana? Oh, jangan khawatir. Kita ngomongin siapa nih? Pak Prabowo, Pak Purboyo? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Karena terkejut nih. Ya, oke. Kalau kita ngomongin Pak Prabowo ini tahu apa namanya? Tahu sejarah dan tahu budaya dan tahu cara-cara untuk menangkal hal seperti itu. Pak Prabowo punya pusaka kok. Punya pusaka banyak kok. Aku mau ngomong yang lainnya nggak enak, nggak boleh, bukannya nggak enak, nggak boleh aku omongkan seperti itu. Jadi sudahlah. Kalau Pak Prabowo moga-moga orang yang di sekelilingnya beliau ini loyal bener sama beliau. Kalau enggak bahaya. Udah gitu aja. Duh, mengerikan. Ya, kira-kira seperti itulah. Shock dikit sih. Itu dia. Aku prediksi ke depannya masih sekarang bulan apa? November. Aku beberapa bulan lalu pernah bilang kalau bulan Februari di tahun 2026 akan terjadi sesuatu. Aku ulang lagi sekarang di Februari 2026 akan terjadi sesuatu. Semoga aku salah. Karena kalau apa yang aku prediksikan ini benar, apa yang aku hitung dan apa yang aku apa yang aku lihatlah, gampangnya pakai bahasa lihatlah, itu bener. Waduh, kacau sih teman-teman, kacau banget. Semoga aku salah. Jadi gitu aja. Mungkin kalian punya pengalaman tentang persantetan dan lain sebagainya, tulis di kolom komentar, tanya sesuatu. Aku janji di video ini kalau untuk urusan santet ya tak jawab semua. Ya kan? Yang jawab komen konsul. Yang jawab komen kalian itu kadang-kadang aku langsung kok. Ya, seperti itu aja. Apalagi yang ngomongnya buacot itu aku langsung karena kisah dunia lain menentang cyberbullying. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.